Sabda TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan kembali di dalam majlis yang mulia ini, yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah minal kitabi wa sunnatis sahihah, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang Auliya'ur Rahman wa Auliya'us Syaitan, wali-wali Allah yang maha pengasih dan wali-wali setan. Dan pembahasan ini ataupun terdapat sebuah kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam sebuah pembahasan khusus yang berjudul Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan, pembeda antara wali-wali Allah dan wali-wali setan. Karena dalam permasalahan wali ini banyak orang-orang yang menyimpang dalam pemahaman masalah wali. Ada yang ghulu ataupun berlebih-lebihan, ada yang mengingkari, dan ada yang wasat pertengahan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, Syekh rahimahullahu ta'ala membawakan pertanyaan yang pertama dalam pembahasan Auliya'ur Rahman wa Auliya'us Syaitan. Man hum Auliya'ur Rahman? Auliya'ur Rahman humul mu'minunal muttaqun al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah. Qala Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama waliyullah wa salihul mu'minin. Pertanyaan yang pertama, man? Man artinya apa? Siapa? Hum. Kalau huwa, huma, hum. Hum artinya mereka. Siapa? Mereka. Mereka siapa yang dimaksud? Auliya'ur Rahman. Siapa mereka? Itu wali-wali Allah yang maha pengasih, maha pemurah. Jadi pertanyaan yang ingin mencari tahu, ingin mengetahui siapa yang dimaksud dengan wali-wali Allah. Jawabannya, Auliya'ur Rahman, wali-wali Allah yang maha pengasih, yang maha pemurah. Hum, mereka adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Kalau misalkan siapa sih wali Allah itu? Humul mu'minun, mereka adalah orang-orang yang beriman. Selain beriman, al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Selain itu, mereka al-mutamassikun bil kitabi was sunnah, berpegang teguh. Berpegang teguh dengan apa? Bil kitabi, dengan Al-Quran,
was sunnah, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu hal yang harus diketahui oleh setiap muslim. Jangan sampai terkecoh dengan istilah-istilah wali yang tidak jelas. Banyak disebutkan wali-wali yang bahkan mungkin kita melihatnya saja sudah tidak ada madhar ataupun yang nampak darinya tanda ataupun ciri walinya. Seperti apa? Orang-orang yang misalkan selalu datang ke tempat-tempat maksiat, orang-orang yang tidak memperhatikan halal dan haram, orang-orang yang selalu melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dijadikan atau dianggap sebagai wali. Na'udzubillah. Wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa dan berpegang teguh dengan apa? Dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 62, ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu siapa? Orang-orang yang la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Wali Allah itu dikatakan la khaufun alaihim, tidak punya rasa takut atau tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih. Makanya jangan aneh gara-gara salah memahami ayat ini orang-orang gila dijadikan sebagai wali. Orang gila nggak pernah takut, nggak pernah sedih. Ada pernah ngelihat orang gila takut? Semua dilawan. Mobil di jalanan di stop. Ini gara-gara salah dalam memahami ayat ini. Orang wali itu berarti orang gila. Na'udzubillah. Padahal ada kelanjutannya. Apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang amanu, mereka beriman. Orang gila ada yang beriman? Tidak ada. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kita tahu bagaimana orang yang bertakwa. Makanya di dalam di dalam metode penafsiran Al-Qur'an, dalam menafsirkan Al-Qur'an itu memiliki memiliki metode yang dijelaskan oleh para salafus saleh, yang diantaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya tentang penafsiran atau bagaimana cara menafsirkan Al-Qur'an. Dan Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullahu taala, pengarang kitab ini, juga menyebutkan di dalam kitab Kaifa Nafhamul Quran, bagaimana kita memahami Al-Qur'an, menyebutkan ketika metode yang paling tinggi, yang paling utama dalam menafsirkan Al-Qur'an yaitu tafsirul Qur'an bil Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, maksudnya menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang diinginkannya. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang diinginkannya. Ketika menyebutkan satu ayat kemudian ditafsirkan pada ayat yang lain, dalam surat yang lain, atau bahkan dalam satu ayat tersebut atau setelahnya disebutkan. Dan di sini Syekh rahimahullahu taala mencontohkan ayat ini. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beliau mengatakan ketika menyebutkan ayat tersebut, faqad fassara al-awliya, kata-kata awliya, wali atau para wali itu ditafsirkan dengan ayat apa? Tadi setelah wala hum yahzanun. Jadi para wali Allah itu adalah mereka orang-orang yang tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Tidak berhenti sampai di sini. Berikutnya apa? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya wali itu
tidak jaminan atau tidak harus mengetahui hal-hal yang gaib. Orang ada yang mengatakan, wah ini tahu hal gaib berarti wali. Atau harus punya karomah. Karomah itu kata orang sini apa? Keramat, punya keramat. Kalau kuburannya ya dianggap kuburan keramat. Atau kuburannya memiliki kubah, dibangun ada kubahnya, bahkan dihias, bahkan mungkin dalamnya itu dikasih bunga-bunga lebih indah daripada kamar pengantin. Subhanallah, ada fotonya, pokoknya dihias sedemikian rupa. Ini merupakan keyakinan yang batil. Karena ayat tadi sangat jelas menafsirkan para wali apa? Alladzina amanu. Para wali Allah adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Sehingga fakullu mu'minin, setiap orang mukmin yuti'u awamirallah. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuti'u awamirallah, mentaati perintah-perintah Allah. Wa yattaqi maharimah, menjauhi larangan-larangan Allah ataupun menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa auliyaullah. Maka mereka itu adalah wali-wali Allah. Makanya yang paling terdepan menjadi wali adalah para sahabat yang keimanannya langsung diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan direkomendasikan. Para sahabat adalah para wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun karomah ataupun keramat itu bukan syarat untuk menjadi wali. Wali bukan, enggak punya keramat. Ditempeleng dari belakang juga bukan, misalkan karena dipeleng wali bisa menghindar sendiri, padahal ke belakang, enggak jaminan. Walaupun terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepada seorang wali yang dalam keadaan genting, dalam keadaan yang tidak diduga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan dulu ada si pitung, itu kalau ditembak sampai nggak mempan, kebal ditembak kena golok, dibacok nggak mempan, itu bukan syarat menjadi wali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja giginya sampai patah ketika perang. Tapi memang terkadang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karomah kepada para walinya. Ada yang mungkin digolok, dibacok nggak mempan, tapi nggak bisa diulang. Masalahnya nggak bisa diulang, sekali itu besok kena ya sudah kena, dan tidak bisa dipelajari. Belajar. Nah, di sebagian pesantren itu ada dipelajari kitabnya supaya kebal. Ini supaya jadi wali. Bisa ngilang gitu kan. Bisa yamsi fawqal ma, bisa berjalan di atas air. Saya juga bisa jalan di atas air di situ di kolam. Atau yatiru alal hawa, terbang di atas udara. Ini tidak menjadi syarat untuk menjadi wali, memiliki hal-hal seperti itu. Adapun yang nampak dari hal-hal yang ajaib ataupun hal-hal yang dianggap keramat, ini oleh orang-orang sufi, ahlul bid'ah, ini sebetulnya sihir. Sihir yang dipelajari untuk mengecohkan. Dan itu pun tidak jaminan, karena sihir pun tidak akan memberikan pengaruh kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang menunjukkan dia kebal, ternyata disilet aja langsung mancur darahnya. Tidak jaminan, dan bukan syarat menjadi wali harus memiliki karomah, karena karomah yang tertinggi al-istiqamah. Istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebenar-benarnya wali. Nah, kalau wali minum khamr, salat enggak pernah, ini bukan wali. Iya wali, tapi wali wali syaitan atau aulia syaitan, walinya setan, bukan wali Allah. Karena wali Allah, ada wali setan. Ini jangan terkecoh dengan istilah wali ini. Selain ayat tersebut disebutkan di dalam hadis yang muttafaq alaih,
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama wali, sesungguhnya waliku Allah adalah Allah. Maksudnya wali di sini apa? Penolong. An-Nasir, penolong. Sesungguhnya penolongku adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa salihul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang saleh, yang baik. Jadi wali itu bukan seperti yang banyak digambarkan orang yang memiliki khawariqun lil adah ataupun kesaktian ataupun keajaiban serta hal-hal yang di luar akal manusia, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bahkan mungkin sholat di atas air. Bukan seperti itu. Tapi wali Allah Subhanahu wa taala jelas disebutkan dalam ayat tadi, siapa? Orang-orang yang tidak bersedih atas mereka dan juga tidak ada rasa takut atas mereka. Mereka adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah orang yang al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita beralih pada pertanyaan yang kedua, man hum awliya'us syaitan? Humul mukhalifuna lirrahman, la yaltazibuna bil kitabi was sunnati, ashabul bid'ah wal ahwa, yad'una ghairallah wa yunkiruna 'uluwallahi 'ala 'arsyih, wa yadribuna anfusahum bil hadid, wa ya'kuluna an-nar, wa ghairahuma min a'malil majusi wasyaitan. Qala Allah Ta'ala, wa man ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Man hum awliya'us syaitan. Nah, sekarang lawannya. Siapa wali-wali setan? Kalau tadi penjelasan tentang wali Allah, sekarang penjelasan tentang wali-wali setan. Hum, wali setan adalah al-mukhalifuna lirrahman, orang-orang yang selalu menyelisihi Allah yang Maha Pemurah. Karena setan itu apa? Lirrahmani asiya. Setan itu selalu durhaka, selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang selalu menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, menyelisih berarti durhaka, tidak melaksanakan perintah dan melakukan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Diketahui dengan la yaltazibuna bil kitabi was sunnah, tidak berpegang teguh atau tidak konsisten dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Ashabul bid'ah, para ahli bid'ah, wal ahwa, dan penurut hawa nafsu. Nah, penurut hawa nafsu ini yang sangat banyak sekali menjadi wali-wali setan, seperti para dukun. Dukun menjadi budak jin dan setan. Semakin dia taat kepada setan, semakin dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar kekuatannya. Itu diharuskan oleh setannya yang akan membantunya itu untuk menghinakan Al-Qur'an. Al-Qur'an dimasukkan ke dalam toilet, naudzubillah, atau diinjak. Pokoknya melakukan hal-hal yang diharamkan. Semakin besar kedurhakaan kepada Allah, maka semakin loyal setan kepadanya. Setan yang menjadi penolongnya. Ini ashabul ahwa, para penurut hawa nafsu. Dukun, apalagi dukun, bahkan dukun pun banyak dukun-dukun cabul, dan kebanyakannya yang cabul itu dukun. Sekarang banyak digambarkan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ataupun yang diustadkan melakukan hal-hal yang cabul. Padahal ya memang namanya manusia tidak lepas dari dari hawa nafsu. Akan tapi tidak kemudian digeneralkan. Hanya ada 1-2 tidak menjadi jaminan, dan memang itu biasanya yang tasahul,
terlalu bermudah-mudahan dalam bergaul dengan lawan jenis ataupun lainnya. Adapun orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah akan menjauhi hal-hal seperti itu. Penurut hawa nafsu pasti akan apa? Akan mencari pembenaran, bukan mencari apa? Bukan mencari kebenaran. Yang dicari apa yang dapat membenarkan dia, apa yang menjadi membenarkan tingkah lakunya dan lain sebagainya. Selain itu yad'una ghairallah, mereka berdoanya kepada selain Allah. Padahal doa itu apa? Doa adalah ibadah. Bukankah Nabi SAW bersabda ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Sehingga ibadah itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah. Kalau ada yang menyelewengkan, ya namanya seleweng, menyelewengkan sesuatu yang harusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia melakukan apa? Kesyirikan. Orang yang berdoa kepada selain Allah, walaupun misalkan saya berdoa kepada Allah tapi dengan perantara. Nah, perantara ini apa? Orang-orang yang bertawasul kepada kuburan atau penghuni kubur. Ini berarti melakukan apa? Syirik kecil. Kalau dia meyakini dia yang mengabulkan doanya, maka syirik besar. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, orang yang muwahhid, orang yang bertauhid dan juga wali Allah hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Selain itu wali-wali setan wa yunkiruna 'uluwallahi 'ala arsyih, orang-orang yang mengingkari ketinggian Allah di atas arsy-Nya. Jadi bukan saja tidak mengakui Allah tinggi di atas arsy-Nya, tapi bahkan mengingkari kalau Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, beristiwa di atas arsy-Nya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan hal tersebut. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Pemurah itu beristiwa di arsy, tinggi di atas arsy. Selain itu wa yadribuna anfusahum bil hadid, mereka pun bisa ataupun melakukan memukul dirinya dengan apa? Dengan besi. Bukan saja dengan besi, bahkan dengan benda tajam, dengan rantai, seperti yang dilakukan siapa? Orang-orang Syiah Rafidhah. Itu kalau perayaan Asyura nanti di bulan Di bulan Al-Muharram itu melakukan satu ritual, semakin dahsyat semakin tinggi keimanan menurut mereka, dengan melukai dirinya, apakah dengan senjata tajam. Dan ini pun banyak dilakukan oleh wali-wali setan yang mengaku punya, bilangnya ilmu putih, belajar di pesantren, belajar dari kitab-kitabnya ilmu putih, dibacok nggak mempan, baru mendekat diginikan orang sudah pada jatuh, pada mental gitu kan. Dirinya dipukul dengan besi, dengan golok, nggak mempan. Ini bukan jaminan. Bahkan wayakulunan nar, mereka makan apa? Makan api, bukan beling lagi, kalau beling udah lumping. Api dimasukkan ke dalam mulutnya. Ini jelas-jelas wali setan. Nggak pernah Nabi SAW ataupun para sahabat ketika perang unjuk kebolehan kepada musuh. Padahal unjuk kebolehan itu hal yang diperintahkan. Orang yang kalau uban aja beruban suruh dia apa? Suruh dikasih henna gitu kan, supaya tidak terlihat tua, untuk menggentarkan musuh. Ini kalau misalkan boleh, dulu para sahabat gitu aja langsung rame-rame masukin api supaya musuhnya pada takut. Nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Ini mereka makan api. Wa ghairuhuma min a'malil majusi wasyaitan, dan selainnya dari amalan-amalan perbuatan orang-orang majusi, nyembah api atau mendewakan api atau membesar-besarkan api, ghulu terhadap api, wasyaitan, dan juga amalan-amalan setan lainnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 sampai 37, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman," dan barang siapa yang berpaling, ya'shu yaitu a'rada, berpaling, an dzikrir rahman, dari mengingat Allah yang Maha Pemurah, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami biarkan setan, membiarkan setan untuknya, baginya, fahuwa lahu qarin yusahibu, untuk menjadi sahabatnya, untuk menjadi temannya. Kami biarkan dulu orang yang berpaling dari mengingat Allah, orang yang tidak mau mengingat Allah, tidak mau berzikir kepada Allah, sudah kami biarkan setan menjadi temannya. Bahkan wa innahum layasuddunahum 'anis sabil, dan mereka layasuddun, menghalang-halangi, anis sabil, dari jalan yang benar. As-sabil yaitu sabilul haq, jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka mereka mendapatkan petunjuk ataupun hidayah, padahal sebaliknya tidak mendapat petunjuk, justru ala dhalalin, berada di atas kesesatan, tapi ngakunya berada di atas petunjuk, padahal setan yang menjadi karena setan yang menjadi temannya, yang menjadi sahabatnya. Disebabkan apa? Tadi ya'shu an dzikrir rahman, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, enggak mau berzikir kepada Allah. Berbeda dengan para wali Allah Subhanahu wa taala, bangun tidur sudah langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Enggak langsung buka handphone. Bangun tidur dilihat handphone dulu. Enggak usah lihat jam berapa, baca doa dulu. Alasannya enggak lihat jam, enggak, doanya ada di handphone, jadi lihat dulu, belum hafal. Subhanallah. Ngakunya jadi wali Allah. Bangun tidur baca doa. Setelah itu berwudu untuk Untuk melepaskan ikatan yang kedua, baca zikir, lepas ikatan pertama lepas. Kemudian berwudu, ikatan yang kedua lepas, baru kemudian salat 2 rakaat untuk melepas ikatan yang ketiga. Ini baru wali Allah. Baru bangun sudah langsung sibuk sama handphone. Kemudian pertanyaan yang ketiga, hal bainal haqqi wal batili tariqan wasatan yatlubuhun nas? Laisa hunaka tariqun wasatun bainal haqqi wal batil yakhtaruhun nas, lianna Allah Ta'ala hasara ad-dalal wal batila fima siwal haqq, falaysa fima siwahu tariqun salihun wala ansaf hululun abada. Qala Allah Ta'ala, famadha ba'dal haqqi illa ad-dalal. Pertanyaan ma bainal haqqi wal batil, hal bainal haqqi wal batil, apakah di antara yang hak dan yang batil, di antara yang hak dan batil, tariqan wasaton, ada jalan pertengahan atau jalan yang moderat, yatlubuhun nas, yang bisa dicari oleh orang-orang. Jadi ingin sok moderat, padahal jelas al-haq wal batil, antara yang hak dan batil. Ini apakah ada? Katanya Syekh rahimahullahu ta'ala menjelaskan, laisa hunaka tariqun wasatun, tidak ada jalan pertengahan atau jalan yang moderat, bainal haqqi wal batil, antara hak dengan batil, yakhtaruhun nas, yang boleh dipilih oleh manusia, yang boleh dipilih oleh orang-orang, tidak ada. Hanya ada dua, al-haq, batil, benar atau salah, enggak ada antara keduanya, atau setengah-setengah, enggak bisa atau enggak ada. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala hasarad dalal wal batil, membatasi ad-dalal, kesesatan, wal batil, dan kebatilan itu fima siwal haq, selain al-haq. Kalau enggak benar berarti batil, kalau enggak batil berarti benar. Jadi hanya ada dua saja, pertengahan enggak ada. Kalau tidak hak berarti batil, kalau enggak benar berarti salah, jangan dilakukan. Falaisa fima siwahu tariqun salih. Adapun di antara keduanya tidak ada jalan yang baik, tidak ada jalan yang benar, wala ansaf, ataupun setengah-setengah.
Nggak ada jalannya setengah baik, setengah tidak baik atau setengah buruk, nggak ada. Atau istilahnya 50-50, nggak ada. Nus-nus, kalau orang Arab bilang nus-nus, setengah-setengah, nggak ada. Pokoknya kalau nggak benar, ya berarti salah. Selamanya tidak pernah akan ada. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Yunus ayat 32, "Fadzalikumullahu rabbukum famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun." Dan itulah Allah Subhanahu wa taala, dan demikian Allah Subhanahu wa taala rabbukumul haq. Rabbmu yang hak. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, dan apakah setelah al-haq kecuali apa? Ad-dhalal. Kalau tidak ngikuti ahak berarti dia akan ikuti kesesatan. Fa anna tusrafun. Bagaimana mereka bisa atau kalian bisa terkecoh? Kalau nggak ngikutin yang hak berarti dia akan mengikuti yang batil. Maka jangan sampai kita terkecoh, karena patokan kebenaran bukan mengikuti banyaknya orang. Nah, kalau ini kan mayoritas di tempat kita atau mayoritas di negeri kita seperti ini. Kalau patokannya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikatakan kebenaran. Al-haqqu min rabbik. Al-haq, kebenaran itu dari Rabbmu, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal mumtarin, dan jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu. Bukan berarti karena banyak dilakukan oleh orang, wah ini berarti yang benar ini banyak pengikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kamu mengikuti kebanyakan manusia, kebanyakan orang, maka mereka akan apa? Menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokan kebenaran bukan banyaknya orang yang melakukan, bukan banyaknya pengikut. Bahkan ada nabi yang hanya memiliki 1 ataupun 2 pengikut saja. Jadi kebenaran patokannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya kita beralih pada pembahasan tentang asyirkul akbar wa anwa'uh. Syirik besar dan macam-macamnya. Syirik besar dan macam-macamnya. Pertanyaan yang pertama, ma huwa syirkul akbar? Asyirkul akbar huwa sarfu naw'in min anwa'il ibadati li ghairillah كالدعاء والذبح وغير ذلك والدليل قول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقال صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور رواه مسلم. Pertanyaan yang pertama, ma huwa asyirkul akbar? Apa artinya? Apa itu syirik besar? Atau apa itu syirik akbar? Jawabannya asyirkul akbar, syirik besar adalah huwa sarfun min anwa'il ibadati sar'u naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Sarf artinya apa? Memalingkan. Memalingkan apa? Satu macam. Ingat, satu macam. Satu macam dipalingkan. Satu macam apa? Min anwa'il ibadah. Dari macam-macam ibadah. Karena ibadah itu banyak. Satu saja ibadah diselewengkan li ghairillah, kepada selain Allah, maka ini termasuk apa? Syirkul akbar, syirik besar. Jangan macam-macam kita memalingkan ibadah atau menyelewengkan ibadah kepada selain Allah, karena ini adalah syirik besar. Di sini diberikan contoh kad-du'a, seperti doa, karena memang doa adalah ibadah. Tadi sampaikan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Maka jangan sampai kita berdoa kepada selain Allah atau menunjukkan doa kita kepada selain Allah, menyelewengkan doa kita kepada selain Allah. Ini termasuk syirik besar. Wadzabhi,
ataupun menyembelih. Menyembelih binatang, maksudnya menyembelih binatang yang boleh untuk disembelih. Jangan nyembelih, saya mau nyembelih kucing aja. Bukan sembelihan namanya. Nyembelih ayam, kambing, kemudian sapi ataupun unta atau kerbau atau apa lagi? Rusa gitu ya. Binatang-binatang yang boleh atau yang halal untuk dimakan. Menyembelih termasuk ibadah. Enggak boleh kita dalam menyembelih menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyembelih, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembelih ini termasuk ibadah. Bahkan kita di dalam salat itu kadang membaca apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, maksudnya sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Jadi jangan sampai kita menyembelih, misalkan menyembelih untuk jin. Karena dibilang anaknya rewel terus melewati kebun yang enggak dirawat, dianggap angker. Anaknya main di situ atau lewat di situ, akhirnya rewel terus. Sehari 2 hari enggak sembuh-sembuh. Dikasih ini, kasih mainan tetap rewel. Akhirnya kata tetangganya, udah bawa aja ke kiai siapa, atau misalkan dibawa ke paranormal ataupun orang yang abnormal gitu ya. Dibawa ke sana, akhirnya wah ini kena kesambet, tahu kesambet? Penunggu kebun ini. Nah, langsung dibilang, ini penunggunya minta ayam, minta dipotongin ayam cemani. Tahu ayam cemani? Hitam semua, darahnya juga kalau bisa hitam. Susah carinya kan? Akhirnya bilang, saya ada. Ini memang ternak gitu kan. Satu harganya berapa? 15 juta. Satu berapa? 15 juta. Ketimbang anaknya enggak sembuh, akhirnya mau. Nanti sembelih, bawa ke kebun sana, sembelih di sana. Ini namanya apa? Menyembelih untuk jin, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini syirik besar. Masih mending beli ayam aja, ayam kampung paling berapa? Kalau 15 juta bisa buat hajatan itu. Orang sekampung dikasih ayam kampung. Kemudian wa ghair dzalik, dan selainnya, karena ibadah ini banyak. Ini hanya diberikan contoh doa dan menyembelih. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 106, wala tad'u min dunillah. Ini menggunakan kalimat apa? Kalimat doa. Wala tad'u. Janganlah engkau berdoa. Maksudnya apa? Janganlah engkau beribadah. Jangan engkau beribadah, jangan engkau berdoa min dunillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang selain Allah itu ma la yanfa'uk, tidak bisa memberikan manfaat, wala yaduruk, ataupun memudaratkanmu. Tentunya selain Allah Subhanahu wa taala, apapun walaupun dianggap sakti itu tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Termasuk yang namanya apa? Hajar Aswad. Hajar Aswad, batu yang menjadi idola umat Islam, yang menempel di mana? Di salah satu sisi ataupun sudut Ka'bah. Orang berebut untuk apa? Untuk mencium. Bahkan banyak mafia Hajar Aswad. Ya, kalau calo masih mending mafia. Itu dengan gengnya gitu ya, ada yang bagian untuk menghalau orang, misahkan, dibawa sampai nyium, setelah itu baru ditodong 500 real. Nggak mau, ya pokoknya ditodong gitu. Hanya untuk apa? Mencium. Kalau tanya tujuannya apa nyium? Nyium Hajar Aswad? Ya kan, ya kalau bisa, kalau nggak bisa, sesak tidak memungkinkan untuk mendekat, ya sudah dari jauh saja, cukup memberikan apa? Isyarat. Jangan sampai kalau kita tanya mencium Hajar Aswad hukumnya apa? Nggak wajib. Hanya apa? Hanya sunnah saja.
Terus apakah untuk melakukan sunnah kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saling apa? Saling sikut. Kalau yang kita sikut 5 orang saja, berarti kita melakukan apa? Kezaliman. Dan kita melakukan kezaliman di mana? Di tanah haram. Perbuatan dosa yang dilakukan di tanah haram itu dosanya dilipat gandakan. Naudzubillah, makanya jangan punya, oh ini Masya Allah bolak-balik Mekah terus katanya. Gak jaminan dia bawa pahala. Bisa jadi orang yang datang ke sana pulang membawa segudang dosa. Naudzubillah. Sebagaimana pahala yang dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Di tanah haram dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gak bisa jaga matanya. Wow, ini cantik-cantik. Naudzubillah, di masjid atau mungkin di pelataran masjid, di restoran. Naudzubillah. Atau melakukan hal-hal lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, itu tanah haram. Dosanya dilipat gandakan. Jangan ngayangnya, Mekah, Madinah. Iya, kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kata mending di sini saja sudah. Walaupun di sini juga nggak boleh, jangan. Ya sudah, kata Ustaz boleh. Bukan. Maksudnya daripada di sana dosanya jauh lebih butuh modal lagi. Butuh modal untuk berangkat ke sana. Di sana ternyata berbuat dosa. Naudzubillah, bukan pahala yang kita bawa, tapi dosa yang akan kita tumpuk. Jangan sampai karena pengen nyium Hajar Aswad tadi ngikutin orang sampai ada yang kecekek sampai hotel gini terus karena ketekan kepalanya. Berapa kezaliman yang kita lakukan? Kalau 5, kalau banyak yang kita zalimi, berapa dosa yang akan kita tanggung? Padahal dulu sahabat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika akan mencium Hajar Aswad, apa yang mengatakan? Wallahi inni la'alam annaka hajarun la tanfa wa la tadur. Sesungguhnya saya ini tahu, demi Allah saya tahu kamu ini hanyalah batu yang tidak memberikan manfaat ataupun mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Kalau seandainya saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, saya enggak sudi nyium kamu. Itu sahabat Umar bin Khattab yang tahu, yang tauhidnya sangat kuat. Hajar Aswad saja kalau misalkan enggak lihat Nabi nyium, enggak mau nyium. Nah kita udah penuh kayak gitu, maksa, ayo maksa. Yang penting bisa buat cerita, oh saya nyium Hajar Aswad. Jadi hanya untuk apa? Kebanggaan. Niatnya sudah salah, berbangganya juga salah, ujub. Akhirnya berapa pahala yang kita bawa, berapa dosa yang harus kita tanggung. Na'udzubillah. Jadi harus waspada dengan hal-hal yang seperti itu. Dan selain Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'uk wa la yaduruk, tidak bisa memberimu manfaat, tidak memudaratkanmu. Fa in fa'alta, dan jikalau engkau melakukan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, akbarul kabair, sebesar-besar dosa besar. Dosa besar itu banyak. Dari banyaknya dosa-dosa besar ada yang paling besar. Nah, kalau ada dosa besar berarti ada doa apa? Ada dosa apa? Ada dosa kecil. Nah, bedanya apa dosa besar sama dosa kecil? Bedanya apa? Kalau dosa besar itu Allah Subhanahu wa taala mengancam apa? Mengancam neraka bagi pelakunya, mengancam laknat bagi pelakunya. Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang bagi para pelakunya, maka akan seperti misalkan contohnya riba. Allah Subhanahu wa taala melaknat pelaku riba, dalam hal riba ini siapa saja? Orang yang memberikannya, orang yang memakannya, orang yang menulisnya, yang menjadi saksinya, semuanya sama kena laknat. Laknat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan itu adalah dosa besar. Jadi kalau ada perbuatan dosa yang disebutkan
laknat atau balasannya neraka, itu menunjukkan dosa besar. Ini istilahnya ciri kalau itu adalah dosa besar. Beda dengan dosa kecil yang tidak sampai ke derajat itu. Dosa-dosa besar, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar di sini disebutkan ada 3, walaupun banyak, akan tapi urutannya yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ini dosa yang paling apa? Yang paling tinggi. Dosa besar yang paling besar. Yang sampai seorang muslim terjatuh dalam perbuatan syirik. Karena ini juga termasuk dosa yang membinasakan. Dosa yang membinasakan pelakunya. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Subhanallah. Durhaka kepada kedua orang tua ditempatkan pada posisi yang kedua. Karena memang kewajiban seorang muslim adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah atau berbuat yang terbaiklah untuk kedua orang tua. Jangan sampai seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena memang keberadaan orang tua merupakan salah satu sebab keberadaannya di dunia. Enggak ada orang datang atau muncul di dunia tanpa adanya selain yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa syahadatuz zur, dan saksi palsu ataupun sumpah palsu. Saksi palsu ini disebutkan syahadatuz zur, yang termasuk syahadatuz zur adalah orang yang perayaan non muslim ya, seperti orang yang disebutkan walladzina la yashhaduna zur, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tentang orang-orang yang bertakwa itu, di antara sifatnya alladzina la yashhaduna zur, orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur, a'yad al-musyrikin, perayaan-perayaan kaum musyrikin. Atau termasuk juga saksi palsu yang lainnya. Ini termasuk dosa besar. Dan saksi palsu itu bisa saja dalam bentuk apa? Surat-surat yang dibuat secara ilegal. Surat-surat ilegal, apalagi kita nggak bikin tapi kita melakukan itu. Ini termasuk apa? Termasuk syahadatuz zur, persaksian palsu. Makanya kita harus berhati-hati. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita beralih pada pertanyaan yang kedua. Ma huwa a'dhamudz dzunubi 'indallah? A'dhamudz dzunubi 'indallahi syirkul akbar. Wad dalilu qaulullah ta'ala ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'dham qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, muttafaqun alaih. Pertanyaan kedua, ma huwa a'dhamudz dzunub? Apa dosa terbesar indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jawab, a'dhamudz dzunubi indallah, dosa terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala apa? Asyirkul akbar, syirik besar. Apa dalil kalau syirik adalah dosa terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 12 ketika menyebutkan tentang wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya yang mengatakan, ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Sebuah nasihat dari seorang ayah kepada anaknya. Dan inilah yang hendaknya dinasehatkan oleh para orang tua kepada anaknya. Tanamkan tauhid dan ingatkan dari bahaya kesyirikan. Semenjak dini, semenjak kecil diajarkan untuk
mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan berhati-hati terhadap kesyirikan. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan itu la zulmun azim. Kezaliman yang sangat besar. Tidak ada kezaliman yang paling besar di muka bumi ini selain apa? Selain kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kesyirikan ini disebut dengan sebesar-besar kezaliman, la zulmun azim? Kalau kita lihat yang namanya zalim, kalimat zulm itu maknanya apa? Wad'u syai' fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita tahu ibadah itu hanya untuk siapa? Kepada Allah. Kalau kita tujukan, kita tempatkan kepada selain Allah, berarti kita zalim. Dan inilah sebesar-besar kezaliman. Kalau cuma sekedar buang sampah sembarangan, ini zalim, tapi nggak sampai derajat yang ini. Kalau sudah menyekutukan Allah, dia beribadah kepada selain Allah yang tidak berhak untuk mendapatkan ibadah karena hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, berarti dia melakukan kezaliman yang paling besar. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa? Ayyudz dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar? Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, dosa apa yang paling besar? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antaj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan bagi Allah tandingan. Niddan disingkat al-mathil wasyarik. An-nid al-mathil wasyarik, yaitu tandingan atau sekutu. Wa huwa khalaqak, padahal dia Allah yang telah menciptakanmu. Bagaimana engkau membuat tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu? Adakah zat yang mampu untuk menciptakan selain Allah? Makanya dosa yang paling besar itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, antaj'ala lillahi niddan, kau jadikan bagi Allah tandingan sekutu, wa huwa khalaqak, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan. Bukan saja hanya menciptakan, bahkan apa? Wa razaqak, dan memberimu rizki. Memberikan rizki dan juga memberikan semua fasilitas. Mengatur kehidupannya. Kita kalau lepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala, itu kita berantakan. Kita tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalkan kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, ada orang yang pengen berangkat haji, pokoknya sudah nggak bisa ketahan, dan dia punya rezeki banyak, uangnya banyak, akhirnya daftar haji furoda berapa? 300 juta. Dan qadar Allah ternyata nggak jadi berangkat. Sudah terima. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberi kecuali hal yang baik. Jadi orang yang paling yang paling tenang hidupnya, yang paling santai hidupnya adalah orang yang selalu menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kalau misalkan dia berangkat, dia melakukan tadi perbuatan dosa di sana, bahkan mungkin niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia karena Allah, nggak berangkat, nyantai, nggak perlu malu. Sudah ngadakan walimah safar di kampung, orang sekampung datang, bahkan ngantuk ke bandara, nggak jadi, saya nggak pulang dulu, malu. Kalau dia karena Allah, dia akan pernah malu, pulang, nggak perlu malu. Kalau dia malu berarti ada niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada rasa malu. Ini yang mengatur, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur seperti itu, enggak perlu diingkari. Dan kalau kita tahu kenapa aturan Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kita seperti itu, maka lelehan tetesan air mata yang akan mengucur akan dahsyatnya aturan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Mungkin kita diselamatkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Orang kalau sudah harus terjadi musibah, pasti dia akan melakukan. Nggak ada yang bisa ngalangin.
Oh, tiba-tiba orang harus kemana-kemana, ternyata terjadi musibah di sana. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa mau kemana, akhirnya nggak jadi, ya sudah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kita menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu apa? Nggak perlu mengingkari, karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu akan maslahat untuk kita. Kalau sudah terjadi ya sudah, jangan waduh kalau saja ini membuka apa? Pintu setan. Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kita rezeki dan mengatur hidup kita. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.